Halo semua, saya Rahel Maulina Manalu. Saya adalah siswi dari SMA Sultan Iskandar Muda kelas 12-3. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Gereja Pentakosta di Indonesia alias GPDI. Selamat menyaksikan. Sejarah GPDI dimulai dari gerakan Pentakosta yang masuk ke Indonesia pada tahun 1921 melalui dua misionaris Amerika Serikat keturunan Belanda, yaitu Rev Cornelius Grosbeek dan Rev Richard van Claveren. Para misionaris ini memperkenalkan semangat Injil yang menekankan peranan Roh Kudus dan karunia-karunia rohani seperti yang tertulis dalam Alkitab. Gerakan Pentakosta pada awalnya dikenal sebagai Pinksterbeweging atau Gerakan Pentakosta. Gerakan ini kemudian diakui oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1924 dengan nama Vereniging de Pinkstergemeente in Nederland Oost-Indie. Pada era pendudukan Jepang, organisasi ini resmi berganti nama menjadi Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI. GPDI merupakan organisasi sosial keagamaan yang didirikan sebagai kelanjutan dari Badan Hukum Gereja Pentakosta sebelumnya dan diakui oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937. Pengakuan resmi oleh pemerintah Indonesia diberikan pada tahun 1973. Banyak pionir seperti Pendeta H.E. Nurengkat, Pendeta Atam Muwun, dan Pendeta Julianus Reti berperan besar dalam menyebarkan gerakan Pentakosta di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Jawa dan Sulawesi Utara. Berkat perjuangan para pionir, GPDI dapat tumbuh dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pengurus aktif GPDI periode 2022 sampai 2027 yang pertama yaitu Majelis Pertimbangan Rohani alias MPR, Ketua Majelis Pertimbangan Rohani yaitu Pendeta H.S. Gultom, Wakil Ketua yaitu Ibu Pendeta Yevoni E. Awilantu, lalu Sekretaris Pendeta Samuel Tandiasa, lalu ada anggota yaitu Pendeta J. Poluan, Pendeta Ferry Rompas, Pendeta Yunus Kadang, Pendeta Karel Slitonga, Pendeta Dolfi Memah, Pendeta Mesak Dawir, Pendeta Vinky Da Costa. Lalu ada Majelis Pusat, yaitu Ketua Umum Majelis Pusat, yaitu Pendeta Dr. Johnny Weweol. Lalu ada Ketua, yaitu Pendeta Yosmi Nandar, Pendeta Dr. Adi Sujaka, Pendeta Johannes Moniaga, Pendeta Dr. Robert Mongkotoy, Pendeta Heri Lumantau. Lalu ada Sekretaris Umum, yaitu Pendeta Elim Simamora, dan Sekretaris, yaitu Pendeta Dr. WMP Kumendong, Pendeta Efraim Da Costa, Pendeta Dr. Elian Numberi, dan Pendeta Heri Purnomo. Lalu ada Bendahara Umum, yaitu Pendeta Brando Lumatau, dan Bendahara, yaitu Pendeta Daniel Enggar, Pendeta Heri Pelealu, Pendeta Hadi Prayitno, dan Pendeta Denny Rumokowicz. Lalu ada Departemen Organisasi, yaitu Pendeta Oscar Wotulo dan Pendeta Heri Mulyono. Lalu ada Departemen Penginjilan, yaitu Pendeta Edi Pongoh dan Pendeta Markus Tumbelaka. Lalu ada Departemen Pendidikan dan Pengajaran, yaitu Pendeta Robi Makal dan Pendeta Budi Tutu. Departemen Penggembalaan, yaitu Pendeta Power Manulang dan Pendeta Joni Sumarau. Departemen Diakonia, yaitu Pendeta Soleman Geradus, Pendeta Daniel Oroh. Lalu ada Departemen Pembinaan Warga Jemaat, yaitu Pendeta Samuel Karundeng dan Pendeta Kroni Luwuk. Lalu ada Departemen Pembangunan Pedesaan, yaitu Pendeta Stefanus Kaviar dan Pendeta Berkat Panggabean dan juga Pendeta Kambe Manitik. Lalu ada Departemen Luar Negeri, yaitu Pendeta Timotius Dawir, Departemen Pendataan Pengawasan Aset, yaitu Pendeta Lukas Marani dan Pendeta Lengker Raru Mangkai. Lalu ada Balitbang, yaitu Pendeta Daniel Sanger dan Pendeta Mudi Wenas. Lalu ada BPK, yaitu Pendeta Yusak Tuda dan Pendeta Filipus, dan Pertumbuhan Gereja, yaitu Pendeta Yakub Poli.
Beberapa pendeta gereja Pentakosta di Indonesia yang dikenal inspiratif karena kepemimpinan, inovasi, dan dampak pelayanan mereka. Nah, yang pertama itu ada Dr. Johnny Weol, yaitu atas kepemimpinan inovatif dan pembentukan 300 gereja permanen. Lalu yang kedua, ada pendeta Dr. Ledewig E. Sairang, yaitu pencetus dan penginspirasi SAP online yang melahirkan banyak alumni yang melayani di berbagai daerah. Lalu yang ketiga, ada pendeta Heri Lumatau, yaitu tokoh yang membangun sinergi antar gereja, dan pendeta Tineke Sumolang, yaitu pemimpin visioner yang membangun gereja dan melayani di bidang penginjilan. Nah, selain itu, ada juga sosok pemimpin seperti pendeta H.S. Gultom dan pendeta Samuel Janto, yang juga disebut sebagai tokoh visioner yang membangun kemajuan gereja GPDI. Pelajaran atau ajaran yang ditemukan di GPDI. Secara garis besar, GPDI mengajarkan atau menekankan beberapa hal khas gerakan Pentakosta. Antara lain yang pertama, baptisan Roh Kudus sebagai pengalaman rohani khusus setelah pertobatan dengan tanda-tanda karunia rohani seperti berbahasa dalam bahasa roh atau tongues. Yang kedua, ada karunia roh atau karismata, yaitu penyembuhan, nubuat, dan tanda-tanda supranatural yang sering menjadi bagian pelayanan dan ibadah. Lalu yang ketiga, ada penguatan pada pengalaman pribadi dengan Tuhan, yaitu seperti doa, penyembahan bersemangat, kesaksian pribadi. Yang keempat, ada ketaatan pada Alkitab dan pengharapan akan kedatangan Kristus kedua kali. Lalu yang kelima, ada keterlibatan misi dan penginjilan, yaitu Gereja Pentakosta di Indonesia aktif melakukan misi lokal dan pengembangan jemaat daerah. Sekian video penjelasan saya tentang Gereja Pentakosta di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih telah menonton.